الذين وبالأمر وأحسن مصطفى شاهدين يقول وبلغ عباس معين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذا الشهر سبقات مباركة من الشهداء المؤمنين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ramadan di penghujung waktu, banyak pendidikan yang sudah kita dapat. Pendidikan sabar, pendidikan ikhlas, pendidikan berserah diri secara total kepada Zat yang Maha Kuat. Semua Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Siapa saja di antara kita yang beribadah di dalamnya yang dipenuhi dengan 3 kriteria tersebut: ikhlasnya, sabarnya, dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah wa la quwwata illa billah. Tanpa konsep ketiga ini tidak ada penyematan takwa dalam diri kita. Jadi Ramadan mau tidak mau, terima tidak terima, Ramadan akan tinggalkan kita. Ramadan di dalamnya adalah sebuah madrasah di mana orang-orang saleh mengucapkan lantunan zikir dalam lisannya. Yang orang-orang saleh adalah sebuah pendidikan rohani, pendidikan spiritualitas kita kepada Allah, yang di dalamnya orang-orang berdoa, berzikir, bertilawah Quran, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi tugas pokok dan fungsi kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Apakah pada bibir yang sama? Kalau saja di bulan Ramadan bibir ini bergetar dengan lantunan doa, bibir ini bergetar dengan lantunan tilawah Quran, kalau saja bibir ini bergetar dengan lantunan tasbih, alangkah celakanya kita kembali menggibah. Ada Ramadan meninggalkan kita dengan bibir yang sama, kita kembali mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kalau di bulan Ramadan kita bertasbih, berzikir, bersolawat, berdoa, tilawah Quran, setelah Ramadan meninggalkan tidak ada bekas apapun, berarti tidak ada penyematan takwa dalam diri kita kepada Allah, dari Allah kepada kita semua. Maka kita selalu diingatkan dalam sebuah majelis ilmu, kita selalu diingatkan dari orang-orang yang saleh yang Allah titipkan ilmunya kepada orang tersebut, senantiasa mengarahkan kebaikan kepada kita untuk kembali jalan yang benar. Ketika kita dilahirkan, kembali ke titik nol. Sebelum angka 1, 2, 3 diawali dengan sebuah titik terang. Titik terang inilah yang akan kembali kepada diri kita di saat akhir Ramadan. Apakah kita termasuk orang-orang yang dalam Al-Quran mengatakan qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla?
Orang-orang yang di dalamnya senantiasa mengingat Allah, yang membersihkan hatinya, lalu mengingat Allah, melakukan kebaikan. Kan Ramadan mengajarkan seperti itu, termasuk diri saya dan keluarga saya. Apakah kita termasuk orang-orang yang dituliskan oleh Al-Quran, orang yang senantiasa membersihkan hatinya, kolbunya, sudurnya, fuadnya, lalu mengingat Allah dengan zatnya? Allah wujudkan, Allah tampilkan mentari, rembulan, Allah tampakkan kekuasaannya, lalu kita berpikir mengingat Allah, kita bertasbih, kita sholat, kita tilawah Quran, kita sedekah, kita berempati kepada sesama, kita saling mendoakan. Ini kan dalam Al-Quran. Apakah sebaliknya kita tidak berimbas apapun dalam ibadah puasa ini? Setelah Ramadan meninggalkan kita, kita termasuk orang-orang tu'thirunal hayatad dunya. Kita termasuk orang-orang yang muhibbin dunia. Kita termasuk orang-orang yang cinta dunia, yang lupa dengan kepentingan akhirat. Berarti kan kita lupa dengan tupoksi kita, tugas, pokok, dan fungsi. Ya, kita menjalankan ibadah salat, apakah salat kita sudah baik dan benar? Ya, kita melakukan taklim dalam sebuah majelis-majelis, apakah yang kita dapat ilmu tersebut mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita berumah tangga? Ini kan sebuah PR yang besar. Maka Ramadan pendidikan yang sangat luar biasa, pendidikan rohani, pendidikan spiritualitas yang sangat luar biasa. Maka Ramadan ini tolong Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, menjadi sebuah iktibar, menjadi busur terbalik kepada diri saya. Jangan sia-siakan Ramadan, apalagi di penghujung bulan Ramadan ini, bertepatan dengan Sayyidul Ayyam yang belum Allah kabulkan atau Allah tunda keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, Allah tunda. Bukan Allah belum kabulkan, Allah tunda keinginan kita. Karena Allah sayang kepada kita. Jangan rintihan, desahan, tasbih kita berhenti ketika nanti Allah wujudkan harapan kita. Terus kita gali potensi itu menjadi sebuah kekuatan takwa dalam diri kita. Maka sebelumnya pernah saya sampaikan, saya nukilkan dalam kitab Nasail Ibad, karya besar Syekh Nawawi Al-Bantani, agar hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bahagia apapun dan dimanapun. Hidup rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada keturunan, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, membanggakan kedua orang tuanya. Hidupnya manfaat, doanya makbul, rizkinya berlimpah dermawan. Ini ada sebuah syarat pokok untuk menenangkan hati kita, bahwa hati ini Bapak Ibu sekalian kaku. Hati kita ini keras. Obatnya adalah 5 syaratnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasail Ibad. Kalau hati kita ingin lembut, hati kita ingin damai, hati kita ingin damai, tentram, yang pertama, majalis satu solihin, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang senantiasa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ya, kita gabung, kita kumpul di PKK, di Posyandu, itu ada sebuah majelis kebaikan, torikohnya torikoh sosial, silahkan. Kalau itu membawa kepentingan umat yang terbaik, silahkan. Mengajarkan, memberikan nasihat kebaikan. Majalis satu solihin, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Majalis satu ulama, kumpul dengan ulama. Majalis satu zikir, kumpul dengan majelis-majelis zikir. Majalis satu ta'lim, majalis satu ilm, majalis satu ilmu, kita kumpul. Maka saya ingat dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, karya besar juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang yang belajar, Bapak Ibu keluar belajar nih Pak, niat belajar di Masjid Safatul Marwah karena ada majelis ilmu. Satu langkah Allah gugurkan dosanya. Satu langkah kiri diangkat, Allah angkat derajatnya. Sekali angkat, Allah ampuni, Allah gugurkan dosanya. Angkat lagi, Allah angkat derajatnya. Ini belum belajar, baru jalan.
Sudah kita kumpul di majelis ilmu, kita kumpul di majelis taklim, kita mendengar, kita melihat, enggak menulis. Mendengar, melihat, tidak menulis. Ya, itu ibarat pahalanya, fadilahnya sama saja kita memerdekakan 1000 budak. Karena risalah ini pada zaman kenabian. Zaman Nabi adalah zaman perbudakan. Kalau mau bebas ini budak, sama majikannya harus kasih mahar. Siapa yang mau tebus? Bilal bin Rabah. Berapa dinar tebus oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq? Tebusan itu sangat mahal budak ini. Dimerdekakan. Kalau saja satu budak dimerdekakan misalnya 1 juta, sama saja dengan 1000 memerdekakan budak, pahalanya berapa, Bu? 1 juta, anggap aja kemarin waktu zaman bagi Nabi berapa dinar, rupiah sekarang 1 juta. Berarti 1 juta dikalikan 1000 budak, berapa miliar? Itu sama saja kita tidak menulis, mendengar, melihat. Sama saja fadilahnya kita memerdekakan 1000 budak. Yang kedua, kalau hati kita ingin tenang, damai, tentram, tilawah Quran. Baca tuh Quran. Pelajari Quran. Amalkan Quran. Kan ada gurunya, panggil guru ahlinya. Ya. Nah, gimana kita pengen tenang kalau sama majelis taklim aja jauh, sama ulama aja kita nggak dekat. Gimana pengen tenang, Pak Ibu? Kacau hidup ini. Yang ketiga, wa ikhlaul batin, puasa sunnah. Ya, Bapak Ibu boleh tahu deh, boleh tanya tuh sama ahli medis yang namanya ahli gizi. Silakan tanya. Ini pemikiran Syekh Nawawi. Sumu tasihu wa ikhlaul batin, puasa sunnah. Siapa saja yang diantara kita puasa sunnah atau puasa bakal sehat. Perhatikan, secara medis, ada di antara kita yang sakit gula atau sakit diabetes, ketika periksa darah puasa. Kan ada yang begitu ya? Periksa darah puasa. Berarti kita sebelum periksa darah harus puasa. Ada periksa darah setelah makan. Berarti ibu bagus, ibu makan, pola makannya teratur. Ya, orang penyakit gula kan nggak bisa dihilangkan karena dia bertentangan dengan anatomi tubuh kita. Tubuh membutuhkan gula sebagai kalori, tapi gula tersebut tidak membutuhkan gula. Kan objektif. Pencegahan bagaimana? Sedikit kita atur makannya. Bukan nggak boleh makan dikit boleh. Periksa coba di ahli gizi. Puasa sehat dan puasa mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba lihat Bapak puasa, ada yang berani bohong? Bu, Bapak tanya lagi puasa, berani bohong kagak? Hebat orang puasa. Ustadz Irfan aja setelah sholat ditanya sama istri masih bisa bohong setelah sholat. Baru pulang dari Sumatera, ilmu masih anget ilmunya. Tanya coba serta sholat hajat nih ya mulai Allahu Akbar, wirid, dzikir, tanya sama istri, coba Pak, coba kalau kira-kira wah nih ya bisa bohong ya bisa bohong. Coba kalau lagi puasa nggak berani bohong, berarti puasa mampu menjadikan manusia yang disiplin, manusia yang tertib, manusia yang sangat luar biasa, berintegritas tinggi. Oh, orang puasa. Yang keempat, kalau hati kita ingin tenang, hati kita ingin bahagia, qiyamul lail. Oh. Ya Allah, Ustadz Irfan mah udah usahanya luar biasa dah, syiarnya sampai ke Sumatera. Setelah selesai tugas balik, ya kan? Irwan usaha berniaga, berangkat pagi, malam pulang.
Ada yang nginep gitu, Bang Toyib misalnya, pasti ada masalah kalau begitu. Nggak betah di rumah, betahnya di luar, pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, tenang, balik. Berarti kan tupoksinya manusia kan pulang, Pak, Bu. Pulang dengan ketenangan, pulang dengan keindahan, ada suatu harapan, pulang. Ya, udah usaha lahir, bersandar diri kita kepada Allah, qiyamul lail, sholat malam, astagfirullahaladzim. Tuh, ibadah sosialnya udah, kesalehan sosial udah dibentuk, kita selaku RT, RW, tokoh masyarakat, udah. Kerja bakti di masjid, kerja bakti di lingkungan, kan usaha sosial itu. Malamnya kita berdoa, ya Allah jaga nih kampung, jadikan kampung yang damai, kampung yang loh jinawi, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Cakep nggak tuh kayak begitu? Doanya nggak egois, meskipun kita banyak doanya apa yang kita harapkan, tapi untuk umat ada. Yang terakhir, wattadarru indas subah. Ini mah untuk pengurus masjid nih, biarin dah. Masjid ngapain dibangun gede-gede kalau sholat subuhnya sedikit? Emang pengurus masjid pada kemana? Nah kita mah lihat aja pengurus masjidnya, ya kan? Berapa generasi nih masjid nih dari Haji Jirwan Bujangan. Lah kita mah tahu nih Showatul Marwah dulunya. Lah kita mah lahir di sini, ya kan? Musolanya nggak enak, bau. Pokoknya nggak enak kita mau sholat juga, karpetnya juga masih karpet yang hijau, Pak Haji, kotor, ya kan? Karena ada interaksi sosial, ada ibadah bangun, gedein, ada AC biar nggak panas. Udah dibangun, subuhnya cuma 2 baris. Mau ngapain nih masjid dibangun sama uang kita? Kalau kita nggak ramein, sholat subuhnya berjamaah, majelis ta'limnya rame, empati kepada masyarakat, cakep. Ada UPZ-nya, unit pengelolaan zakat. Ya, coba kalau saya dijadikan fakir, kalau saya dijadikan miskin, duafa yang butuh kepada Shofatul Marwah, ya Allah, akhir Ramadan saya akan dapat zakat yang disebut dengan mustahik. Saya mustahik, dapat pas dibuka 300.000. Tega bener Shofatul Marwah ngasih saya duafa, fakir, miskin 300.000. Nah memang warga Shofatul Marwah bayar zakatnya kemana? Kan harus bayar zakatnya di Shofatul Marwah. Coba dikelola dengan baik. Ada berapa DPT di sini? Kemarin tuh pemilu. Ada berapa DPT di sini? Totalnya ada 900. Coba 900 kali 50.000 zakat dengan uang, berarti 40 juta. Ada berapa mustahiknya di sini? Kalau ada 20, bagi itu 40 juta, bagi 20 mustahiknya, bagi berapa persen untuk amil? Ada amil di sini, amil zakat. Ada nggak amil zakat? Nggak ada, belajar sama Ustaz Irfan. Nanti kita kasih lembaga Basnas terbitkan sertifikasi amil. Amil ada haknya. Tapi kalau yang ijab kabul, yang belum sertifikat, bukan amil namanya, panitia penerimaan zakat. Gitu. Lebih cakepnya harus amil. Makanya amil digaji sama pemerintah. Amil kaifiyah jenazah tuh yang suka mandiin mayat, kan ada di sarohnya. Siapa yang biaya? Negara, pemerintah. Makanya amil. Sekolah dia Pak, ngaji, sekolah. Makanya terbit ijazah. Ijazah tuh mahal. Nih saya amil tuh, ada pendidikannya. Wattadar indas sobah, sholat subuh ramein. Nah perhatiin Bapak jamaah tuh, kita gugat aja dah tuh pengurus masjid Shofatul Marwah. Gimana nih pengurus subuhnya nggak kelihatan? Ada berapa sih pengurus? Ada 20. Udah pengurus saya dulu ramein masjid, yang lainnya biar ngikut. Kira-kira gitu Ustaz Nandang, di absen tuh pengurus. Ya, artinya kalau sempat tidak ada udzur syar'i,
nggak sakit, nggak dalam perjalanan, ada di rumah sehat, sholat subuh nih di masjid, shofatul marwah. Nah, ya Bu, kita mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita menjadi manusia yang qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla, diberikan kenikmatan sehat, mengingat Allah, beramal amal solehnya ya sholat, tilawah Quran, puasa, sedekah. Ini kan kesalehan personal, ditambah lagi kesalehan sosial, ngurusin masjid, ngurusin lingkungan, kan bersih-bersih. Nah itu kesalehan sosial. Ya Bapak Ibu sekalian, yuk nih tinggal berapa hari lagi Ramadan. Insyaallah kalau tidak ada perhitungan hilal, ya salah perhitungan atau apa, insyaallah hari Selasa. Ya kalau nggak, kalau kita tinggal tunggu sidang isbat aja. Berarti kan besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Malam Selasa takbiran. Ya kan? Nah, besoknya biar Ramadan meninggal kita, biar Ramadan tetap di hati kita. Ramadan mau tugas sudah selesai, dipanggil lagi sama Allah, Ramadan pergi. Udah selesai tugasnya. Nah, kita yang dididik sama Ramadan, ambil berkahnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau ibadah tidak bertambah kebaikan, belum dapat berkah. Ya, suami belum baik, belum ada berkahnya tuh. Suami nggak amanah, belum dapat berkah. Istri kurang taat, coba lihat deh, marah mulu, berarti belum dapat berkah. Tuh, coba perhatiin. Kalau berkah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Terima kasih. Saya 2 kali dapat jadwal. Terima kasih pengurus Masjid Shofatul Marwah, Ustadz Irfan, semuanya, Mengaji Jirwan, memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang sekiranya salah, itu dari saya sendiri dan saya terus belajar. Dan kalau ada yang baik, mari sama-sama kita untuk dapat mengamalkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan